Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan semoga dengan nikmat yang banyak itu Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan istiqomah kita dalam menjalankan ibadah kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belakangan ini kita sering mendengar bahwa isu tentang mental hygiene, bahwa isu tentang bagaimana kita membangun mental yang bersih, yang suci, ini menjadi hal yang sering dibahas di masyarakat ini. Bahwa bicara mentalitas berarti ketika kita kontekstualkan dengan nilai-nilai keagamaan, kita tidak akan pernah terpisah dari sebuah pembahasan yang terkait dengan kolbu. Cuma permasalahannya terkadang orang dengan sepintas memaknai kolbu adalah hati dan hati adalah kolbu. Sementara kolbu itu sendiri merupakan sebuah mekanisme bolak-balik apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita telisik, di dalam hati manusia itu ada dua hal. Yang pertama ada pikiran, yang kedua ada perasaan. Bagaimana dialektika, bagaimana proses berdiskusi, berbicara, berperang di dalamnya antara pikiran kita dengan perasaan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan itu terkadang tidak selesai. Bukti dari ketidakselesai pembahasan yang ada di dalam hati kita ketika kita menjalankan kehidupan, sering kita mengalami kegamangan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami rasa cemas dan sebagainya. Padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, itu sebuah keniscayaan, maka akan menenangkan hati manusia. Maka kuncinya satu, berzikir kepada Allah. Kalau kita mengatakan zikir saja apakah mampu menenangkan hati? Jawabannya pasti iya, karena Allah yang mengatakan. Cuma pemaknaan kita akan zikir itu sendiri yang harus kita komprehensifkan, ya. Zikir secara harfiah memang maknanya mengingat Allah, tetapi kita bisa juga maknai kita hidup bersama Allah. Karena hanya hidup bersama Allah lah kita senantiasa selalu mengingat Allah. Karena manusia akan senantiasa mengingat sesuatu yang bersama dia, ya. Sebagai contoh, kita hidup dengan motor kita, maka kita ingat motor itu ada karena memang kita hidupnya dengan motor. Kita hidup dengan rumah kita, kita pasti ingat rumah kita ada di mana karena memang kita hidup bersama rumah kita. Begitupun pasangan, begitupun keturunan dan juga bahkan harta. Bahkan saking tahunya kita, ya, saking tahunya kita tahu jumlah harta kita, ya. Maka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, aktivitas mengingat baru bisa kita lakukan kalau kita hidup bersama. Lalu, apakah yang mengingat itu hanya memori kita? Terkadang kita berpersepsi mengingat itu hanya sebuah aktivitas memori. Padahal yang dimaksud ayat ini ala bizikrillahi tatma'innul qulub, mengingat Allah itu dapat menenangkan hati, ya. Tapi kenapa ketika kita mengingat Allah hati belum tenang? Karena mengingat kita itu belum komprehensif juga. Sementara diri kita itu ada pikiran, ada perasaan yang di dalam merupakan kedua hal ini di dalam hati adanya, ya. Sementara di luar diri kita atau diri kita yang bisa ditangkap oleh panca indera oleh orang lain, ya, maksudnya ada perkataan, ada perbuatan. Ini namanya amal. Ada hati, ada amal. Sekarang hati kita bisa tenang kalau kita berzikir. Siapa yang berzikir? Diri kita. Siapa diri kita? Ya, seluruh elemen yang ada dalam diri kita. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya hati kita, tapi amal kita juga selaras. Pikiran kita mengingat Allah, perasaan kita menghadirkan Allah, ucapan kita menyebut Allah, perbuatan kita selaras dengan yang maunya Allah.
Allah maunya A, kita lakukan A. Allah maunya B, kita lakukan B. Maka ketika kita sudah berzikir, hidup bersama Allah, baik di dalam hati kita, pikiran dan perasaan, ataupun di dalam amal kita, ucapan dan perbuatan, semoga dengan berzikir diri kita secara komprehensif, mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.